Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimi rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zakat Podcast, di mana ini adalah ruang informasi, berbagi info seputar zakat. Perkenalkan, saya Ninta yang akan menemani kalian dalam podcast zakat ini. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Ustadz Mahmud Budi Setiawan. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita dalam podcast zakat ini insya Allah ini akan menjadi ruang bincang-bincang kita, sharing ilmu dan ngobrol-ngobrol segala suatu informasi terkini tentang zakat maupun apapun berita-berita yang berhubungan dengan zakat. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita beri judul podcast zakat ini adalah Tadabbur Al-Quran Ayat-Ayat Zakat bersama Ustadz Mahmud. Gimana Ustadz, kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Mbak juga baik. Amin. Dan diberkahi hidupnya semuanya. Amin. Iya Ustadz, terima kasih loh untuk waktunya sudah hadir nih di acara podcast zakat ini. Iya Ustadz, kita nih yang lalu pernah membahas nih tentang garis besar zakat itu apa, hikmahnya, hukumnya. Nah, kali ini akan lebih afdol kalau kita membahas zakat ini merujuk pada ayat-ayat Al-Quran Ustadz. Jadi kita ingin mentadaburi ayat Al-Quran terutama tentang zakat Ustadz. Gitu. Jadi kita mengundang Ustadz untuk menjelaskan ayat-ayat apa sih yang mengandung perintah zakat ini. Dan sebelumnya Ustadz mau nanya Ustadz, arti tadabbur itu sendiri apa Ustadz? Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang sebelum kita melangkah lebih jauh berbicara tentang tadabbur ayat-ayat zakat, dalam disiplin ilmu tertentu itu ada sebuah tradisi. Biasanya tradisi itu diawali dengan ta'rif, yaitu definisi. Sebab tanpa mengetahui definisi terhadap kata-kata yang kita sampaikan ke orang, maka kita tidak akan mengerti maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang tadabbur ayat-ayat zakat, semestinya kita juga tahu paling tidak gambaran globalnya. Apa sih yang dimaksud dengan tadabbur? Nah, tadabbur ini kalau kita melihat, maksud saya membaca buku-buku karya ulama yang memang otoritatif di bidangnya. Jadi tadabbur itu secara bahasa itu asal katanya itu dari kata dubur, artinya itu belakang atau akhir sesuatu. Makanya ada hadis duburo kulas sholati, maksudnya itu di akhir sholat. Di akhir sholat maksudnya dianjurkan membaca misalkan ayat kursi, zikir-zikir yang masyru' atau disyariatkan oleh Nabi. Jadi kata kunci asal bahasanya itu adalah belakang atau akhir. Nah, kemudian kalau kata tadabbur sendiri itu merupakan masdar dari fi'il humasi atau kata kerja yang biasa dilafalkan dengan tadabbaro ya tadabbaru tadabburon. Artinya kalau kita melihat di sini, saya tulis juga penjelasan Muqatil bin Sulaiman, kemudian Abu Hayyan, seorang ulama kenamaan di dalam bidang ilmu tafsir, itu artinya itu tidak lepas dari beberapa kata, misalkan berpikir dan merenung. Oh, proses berpikir dan merenung. Berpikir dan merenung. Dan perenungannya kalau tadabbur itu lebih menarik, karena apa? Karena perenungan di sini itu bukan sekedar merenung saja, bukan sekedar mikir-mikir saja, tetapi ada outputnya. Apa sih yang akan kita hasilnya lakukan setelah gitu. itu? Iya, hasilnya apa gitu. Okay. Makanya tadabbur itu nanti erat kaitannya dengan output apa yang kita capai setelah membaca Al-Quran itu. Bukan sekedar menikmati keindahan Al-Quran sebagaimana pakar bahasa, tetapi bagaimana Al-Quran itu yang sebelumnya itu hanya di dalam kertas mampu mewujud dalam kehidupan nyata. Ada implementasinya, ada itu tadi
Berarti amalannya lebih dalam ya tadabur lebih itu ya? dalam, lebih Oh, nggak hanya sekedar hanya tahu arti tadabur terjemah, nggak hanya sekedar gitu Makanya ya? kita coba kita ini ya, kita baca beberapa definisi tentang Boleh, tadabur, Ustaz. misalkan dari Muqatil bin Sulaiman. Tadabur menurut beliau itu artinya secara ini ya, istilah merenungi makna-maknanya, maksudnya kitab Allah Al-Qur'an, menajamkan pikiran kita dalam memahami ayat Al-Qur'an, kemudian juga memahami prinsip-prinsip, akibat-akibat dan konsekuensinya. Jadi sekali lagi bukan sekedar memikirkan, merenungkan, tetapi bagaimana ayat-ayat yang kita tadaburi itu mampu memberikan kesadaran di dalam relung hati kita, kemudian ada actionnya setelah itu. Inilah kalau kita membaca definisi tadabur. Tadabur. Kemudian saya tambahkan misalkan Abu Hayyan, seorang ulama juga, ahli bahasa, yang dimaksud dengan tadabur itu memikirkan ayat-ayat serta merenungkan hingga membuat pelakunya bisa melihat atau memperhatikan akibat sesuatu. Jadi ada bukan sekedar memikirkan, tetapi ada itu tadi. Ujungnya apa sih? Gitu loh. Apa sih yang akan dilakukan setelahnya? Itulah tadabur. Oke, jadi nggak hanya sekedar berpikir, udah itu selesai aja ya. Iya, Harus kalau- ada aksinya apa? Nantinya Kalau apa? sekedar berpikir ya kayak para filosof Benar-benar yang tidak ada mengamalkan ujungnya. ayat Iya, itu ya. Iya. Lebih ke para mengamalkan ya. Seperti itu. Ada hal yang bisa kita tuju, bukan sekedar membaca saja. Jadi tadaburnya bisa dibilang sebagai proses belajar Al-Quran yang tertinggi dong ya. Itu bukan hanya proses belajar Al-Quran, tetapi di antara tujuan Al-Quran diturunkan itu apa? Ya. Baru supaya mereka mentadaburinya, Mentadaburi. merenunginya dengan mendalam, kemudian dengan hasil renungan itu mereka bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah Ustadz, rasanya baru kenal ya istilah tadabur ini ya. Selama ini kita kan jarang nih dengar kata Ya, mungkin tadabur, yang tadabur. Tahu tadabur alam. Paham, baca atau sekedarnya itu. Iya benar Ustadz. Terus Ustadz mengenai tadi arti kata tadabur nih. Nah sekarang dikaitkan dengan zakat nih Ustadz. Kan yang udah tuh bercerita dikit ya. Ninta nih browsing nih ternyata dan tadi juga dapat wawasan dan sebelumnya juga pernah tahu bahwa zakat ini Ustadz ternyata perintahnya ini dalam ayat-ayat Al-Quran ini disejajarkan dengan sholat. Ada sekitar 27 ayat Ustadz yang menerangkan bahwa perintah zakat dan sholat ini sama gitu Ustadz. Jadi kita nih kok rasanya agak lalai ya soal zakat ya, kayak agak sedikit menyepelekan betapa pentingnya wajibnya zakat itu Ustadz. Itu karena dari proses petadaburan salah nih kita nih berarti nih. Mungkin saya kali ya. Pertanyaan yang bagus, cuman sebelum saya menjawab pertanyaan yang bagus itu, saya juga mulai dari bahasa ya, arti bahasa, definisi zakat itu supaya kita Zakat. mempunyai gambaran. Karena kita tidak akan bisa mengenal sesuatu kalau kita tidak ada gambaran yang utuh, jernih dan jelas. Zakat secara bahasa itu artinya ada 3 kalau kita melihat itu ya, kamus-kamus bahasa Arab. Di sini saya catat ada pertama toharoh. Tohara Artinya menyucikan. suci. Suci mensucikan, kemudian nama itu tumbuh, berkembang. Tumbuh berkembang. Kemudian yang terakhir adalah barokah. Jadi dari sisi bahasa saja, Wah. dari kata zakat itu sudah mengandung kesucian, mengandung itu tadi pertumbuhan, kemudian mengandung keberkahan. Luar biasa. Nah, bedanya bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain, sepanjang pengetahuan saya, itu ternyata pengertian secara etimologis bahasa itu selalu ada hubungannya, ada korelasi dengan pengertian istilah. Maka ketika dari sisi bahasa mengandung arti misalkan tadi suci, kemudian tumbuh, kemudian berkah, dalam istilah pun itu juga terkandung itu. Kesucian, keberkahan, pertumbuhan dan sebagainya. Jadi dari Ada satu kata kaitannya, zakat semua. Ada kaitannya, iya. Di satu kata mengandung banyak makna. Itulah salah satu Kaya ya bahasa Arab. Arab itu kaya Sangat sekali. kaya. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena katanya itu kaya. Karena saya pernah baca juga, kadang kata pedang aja Ya? itu bisa ratusan. Pedang, kata unta dan seterusnya. Oh iya benar Ustaz. Ini menunjukkan kekayaan bahasa. Nah kita kembali, sedangkan menurut syariat, zakat itu
kalau kita baca misalkan keterangan Imam Mahmud As-Subuki ya, itu kata beliau hakun wajibun fil mal lillah. Jadi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta kita. Itu kata ini ya, kata Kewajibannya dalam singkatnya, harta kita. kata singkat dan jelasnya sebagai ini ya, sebagai pijakan. Nanti kita membincang masalah zakat yang lebih jauh. Nah, untuk pertanyaan tadi terkait kenapa dalam Al-Qur'an zakat dan sholat itu selalu diiringkan, digandengkan. Ya, sudah satu jodoh ini. Kenapa dijodohin seperti itu? Nah, sebelum itu saya juga ingin mengungkapkan bahwasanya betul tadi bahwa kata zakat dalam bentuk makrifah atau maksudnya makrifah itu kalau dalam bahasa Arab itu biasanya menunjukkan hal tertentu dan jelas. Biasanya ada tambahan kata al, alif dan lam. Itu tertentu dan jelas. Itu disebut sebanyak 30 kali. 30 kali. Paling lebih itu kalau yang saya baca itu 32. Nah, yang disebut secara berulang-ulang dengan sholat itu sebanyak 27. 27 ya. Sebanyak 27. Nah, penyebutan yang berulang-ulang seperti ini kalau kita membaca Al-Qur'an secara tadabbur, maka kita akan menemukan banyak sekali sebenarnya hikmah yang mungkin selama ini kurang diperhatikan kebanyakan orang. Ya, kenapa sih kok selalu digandengkan antara sholat dan zakat? Nah, ini kalau kita renungi di dalamnya ada makna yang dahsyat sebenarnya. Apa itu Ustadz? Penasaran nih. Di antaranya tadi sudah saya catat ya, menurut beberapa ulama, hikmah dari digandengkannya zakat dan sholat itu diantaranya pertama, as-sholatu tatadhammanul ikhlas lillah wa zakatu tatadhammanul ihsan li khalqillah. Jadi sholat itu mengandung keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara zakat itu mengandung makna berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sederhanakan, sebenarnya penggabungan kata sholat, iqamah sholat, menegakkan sholat dengan zakat itu sendiri, ini merupakan paduan yang sangat harmonis dan apik bagaimana hubungan kita pribadi dengan Allah itu bagus, ya, hablum minallah bagus. Ya. Kemudian zakat ini hablum minanas. Lengkap. Dua-duanya bagus. Harus paket. Iya, satu paket. Kalau kita pakai terminologi ibadah, berarti ibadah dengan Allah bagus, ibadah vertikalnya, kemudian ibadah horizontalnya dengan sama makhluk itu juga bagus. Nah, karena itulah zakat dan sholat itu disebut sebagai rukun Islam. Karena kalau salah satu pilar ini hancur, tidak tegak, maka bangunan Islam akan roboh. Maka dari itu ketika misalkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di saat banyak orang yang murtad tidak mau membayar zakat, apa kata Abu Bakar? Beliau yang diprioritaskan pada waktu itu mereka harus diperangi. Kenapa? Karena ketika salah satu rukun Islam ini hancur, maka Islam juga bisa hancur. Iya. Karena itulah, dan saya bisa mengembangkan bahwasanya kalau misalkan kita itu benar-benar menegakkan sholat, benar-benar menunaikan zakat secara secara maksimal, secara sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bukan saja pada level individu keluarga, tetapi pada skala peradaban pun kita akan mengalami kegemilangan, kemajuan dan perkembangan yang luar biasa sebagaimana masa-masa keemasan Islam. Izinin minta ngasih ini Ustaz, istilah imunitas ekonomi. Iya, imunitas ekonomi. Iya benar. Ya. Kesejahteraan umat tuh tercapai ya kalau zakatnya jalan. Padahal itu baru baru tataran wajib. Nanti ada idiom-idiom lain, terminologi lain yang sebenarnya juga berkait dengannya tapi tidak wajib seperti infak, sedekah dan seterusnya. Dari zakat saja kalau dimaksimalkan sebagaimana pada zaman Umar bin Abdul Aziz misalnya, itu efeknya sangat dahsyat.
apalagi belum infak, belum sedekah, belum wakaf ya, sebagai denyut nadi ya ekonomi umat di masa keemasan Islam seperti itu. Jadi sangat luar biasa zakat ini. Nah, dalam pandang Ustadz nih, seberapa penting sih kita nih masyarakat muslim Indonesia dulu deh untuk mempelajari ayat-ayat tentang zakat ini saat ini tuh, seberapa penting kita nih untuk sosialisasi tadabbur ayat-ayat zakat, Ustadz? Menurut saya sangat-sangat penting ya. Kalau seberapanya mungkin bisa relatif, tapi paling tidak secara global masing-masing dari kita sudah pada taraf ya fardu kifayah lah minimal. Minimal ya. Artinya kalau Ada sampai terwakili lah. iya, ada yang tidak mau mempelajarinya, maka ini sudah bisa dikatakan berdosa. Karena apa? Karena masing-masing dari kita kan diwajibkan zakat. Iya. Bahkan bayi yang di dalam itu, masih dalam perut, kita sudah umurnya sudah dimasukkan roh di dalamnya, itu kan sudah wajib zakat fitrah, ya kan, seperti itu. Nah, makanya karena ini merupakan rukun Islam, kemudian juga di dalamnya mengandung banyak hikmah dan nilai-nilai yang luhur dan agung, maka sangat disayangkan kalau sampai kita mengabaikan zakat ini. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Kapan harus belajar? Segera karena kita nggak tahu sampai kapan kita diberi kalau kesempatan ya untuk mempelajari zakat. Iya, ini juga salah satu ikhtiar kita, Ustadz, bikin podcast zakat kita ini untuk ya bisa mengedukasi, setidaknya berbagi ilmu dan wawasan supaya semakin sadar dan bangkitlah giroh kita untuk berzakat. Benar, Ustadz. Terus kalau boleh ini, Ustadz, kembali lagi ke tadabbur ayat zakat, Ustadz, kita baiknya mulai mentadaburi ayat mana dulu nih, Ustadz nih? Baik, sudah saya siapkan. Sebenarnya ada sekitar 30 ya. Iya, atau 30 32. ya. Wow, panjang. Kita bakal bikin seri nih. Membahasnya secara global terlebih dahulu supaya apa? Supaya ada gambaran global di dalam pikiran kita. Karena kalau tidak ada gambaran, kita kadang susah untuk masuk lebih jauh. Biasanya karena dengan ada gambaran global itu minimal kita kenal lah. Nyatanya kan tak kenal maka tak cinta dan seterusnya. Demikian juga dalam hal tadabbur ayat-ayat zakat. Tapi sebelum itu kita tanamkan dulu ya. Ketika kita mentadaburi Al-Quran ya ayat-ayat zakat misalnya, berarti nanti di sini kita bukan sekedar menikmati ilmunya loh ya, tapi actionnya ada. Iya, siap-siap action ya. Pertama yang kita tadaburi adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Al-Baqarah 43. Iya. Di sini menarik ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata perintah zakat ini bukan hanya diwajibkan bagi orang Islam saja di masa ini, tetapi diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, Bani Israel misalkan. Di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Saya bacakan artinya saja ya. Biar menyingkat waktu. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu. Ini ayat 40 ya. Nah, saya persingkat di ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Karena Bani Israel dulu masih ruku ya, belum sujud ya. Enggak, artinya gini. Maksudnya saya gini, artinya kewajiban sholat, menegakkan sholat dan zakat itu juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Kayak seperti Yahya, seperti Nabi Isa ya, dikatakan wa ausoni bis sholati wa zakati madumtu hayya. Allah memerintahkanku untuk menjaga sholat, menegakkan sholat dan zakat selama aku masih hidup. Itu artinya apa? Hal ini tidak bisa dilepaskan walau hanya sedetik pun kewajiban ini hingga nanti di akhir hayat. Semoga kita bisa husnul khotimah, bisa menjalankan ibadah ini dengan sepenuhnya dengan sempurna mungkin. Dalam ya. Semua ayat Al-Quran dalam ternyata kalau mau belajar ya. Baru tahu nih ternyata Al-Baqarah 43 bunyinya seperti ini tadabbur ayatnya nih. Makanya di sini saya kasih tadabbur misalkan dari Syekh Sa'di.
yang menulis tafsir Taisir Al-Karim Rahman. Beliau mengatakan setelah mengemukakan ayat tadi ini, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 43, yang ayat 43 ini khusus membahas tentang zakat ya, yang disandingkan dengan sholat. Beliau mengatakan seperti ini. Jika Anda melakukan hal itu, maksudnya zakat, sholat dan seterusnya tadi, ya, ma'iman, dengan keimanan yang benar-benar tulus, benar-benar kuat di dalam hati, faqad jama'tum bainal a'mal dhahira wal batinah. Berarti kita telah menggabungkan, mengharmonikan antara amal yang lahir dan batin. Dua-duanya itu bisa disatukan. Dalam istilah lain yang sudah kita sampaikan tadi, kita sudah menggabungkan juga antara ibadah kita dengan Allah secara pribadi yang tadi halumin Allah halumin nanas, juga kita bisa melakukan ibadah secara sosial, yaitu dengan sesama manusia, suatu wujud kepedulian kita kepada balance orang ya lain. Ustaz. Iya, ya. sangat-sangat. Ini Balance, Islam ya. menganjurkan tawasud Iya. pertengahan. Sebentar saya potong, misalkan Nabi Muhammad saja sebelum beliau diutus menjadi nabi, tahu nggak beliau itu dikenal sebagai sosok seperti apa? Jujur, Kejadian amanah. misalkan kan wahyu, kan turun wahyu tuh, Iya. kemudian terputus beberapa saat itu terputus, kemudian beliau bersedih, kemudian Khadijah sebagai istri tercinta itu menenangkan kegundahan dan kegalauan beliau. Tahu nggak apa itu yang disebut oleh Khadijah saat menenangkan sang suami? Apa itu Ustaz? Nah, salah satunya ternyata Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan yang sangat luhur. Apa itu? Kata Khadijah, tenanglah, kamu tidak akan disia-siakan Allah. Kenapa? Karena kamu rajin menyambung silaturahim, kamu rajin memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, kamu rajin memberi, dan seterusnya, yang artinya beliau itu peduli terhadap orang. Sesama. Iya, sesama pada orang, bahkan kepada makhluk-makhluk lain juga peduli. Iya, iya. Karena itu kita perhatikan, ternyata kepedulian beliau kepada orang lain itu juga berdampak pada itu tadi. Allah juga peduli pada beliau. Insyaallah. Ternyata hubungan baik dengan manusia itu juga Membuat bisa rahmat Allah memancing turun. rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun, Tentu Masya saja Allah. ya itu tadi dengan keimanan, dengan Islaman yang benar ya, tentu saja seperti itu. Itu yang dari surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, dan seterusnya ya, sampai pada kata-kata Orang dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Iya. Kemudian kamu Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi di sini Memang tantangannya ada, pasti orang tuh di sini disebut seperti ini ya. Bani Israel itu kikir. untuk diajak pada sesuatu untuk Yang baik, yang baik itu masih perlu mikir, itu tadi, banyak pertimbangan. mengambil janji, perlu perjanjian. Harus deklarasi, janji dulu. Harus Oh. diancam dulu, harus. Jadi Ya dari ampun. ayat ini pun kita Iya, bisa ya. mengambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kita itu seperti mereka Diambil perjanjian dalam dulu. menunaikan zakat. Iya. Mereka itu kalau dikasih perintah biasa-biasa saja, Nggak dijalanin. nggak dijalanin. Kadang-kadang yang janji pun itu mereka langgar gitu. Astagfirullah, ya. Jangan Tapi sampai di seperti sini itu ya. menggambarkan suatu hal yang penting, bahwasanya di samping zakat itu memang sudah diajarkan dalam masa lalu ya kepada umat-umat terdahulu, tapi juga kita juga bisa mengambil pelajaran dari Bani Israel ini agar jangan niru mereka. Kita Mengambil pelajaran lah. mengambil dari- pelajaran, artinya membayar zakat itu bukan karena terpaksa, ya karena disuruh orang, karena ya orang yang kita cintai dan seterusnya, tetapi benar-benar datang dari hati. Makanya kalau kita membaca kitab Ulumul Quran,
Mabahis fi Ulumil Quran, karya ulama yang bernama Mana Al-Qotton. Di situ dibedakan antara kata i'to sama ita. Kan kalau di dalam Al-Qur'an kata yang dipakai untuk zakat kan wa yu'tuna zakat ya, atau wa ita'uz zakat, seperti itu. Kenapa kok nggak pakai a'to atau yu'tuna? Nah, di sini ada rahasia menarik bahwa kata ita itu bermakna kita memberikan zakat itu karena itulah keikhlasan, ketulusan hati kita. Tidak ada paksaan, tidak ada faktor-faktor lain, tidak ada pretensi lain selain hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau atau ito itu memberi bisa jadi karena dia dipaksa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kata ito digunakan misalkan ada untuk niat lain lah di balik selain Allah. Iya, untuk misalkan orang yang membayar jizyah. Jizyah itu kewajiban membayar semacam pajak, tapi bukan pajak ya, bagi orang yang non muslim yang hidup di negara muslim, maka dia harus membayar jizyah. Makanya dia memberi kan, kata memberi. Nah, mereka memberi itu kan kadang ya karena terpaksa, karena kan ikut di dalam negara muslim dan seterusnya. Nah, makanya diksi yang dipakai di dalam Al-Qur'an itu ita. Itu menunjukkan bahwasanya ada dalam keikhlasan. Membayar zakat itu usahakan dengan cinta, usahakan dengan hati yang tulus, usahakan dengan itu tadi hati yang lapang. Seperti itu. Lapang. Rahasia digunakan kata ita. Kemudian selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, di sini juga masih terkait dengan tema yang sama, bahwasanya sholat dan zakat itu masih bergandengan. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, sepintas kita bisa mengambil isyarat tadabbur dari ayat ini. Tidak usah khawatir, tidak usah risau, tidak usah takut. Kalau kita ini benar-benar menjalankan zakat dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan menjamin pahalanya. Pasti Allah akan istilahnya menolongmu ketika ada kesulitan. Makanya bagi para muzaki nggak usah khawatir. Nggak ada cerita ya, karena berzakat makin bangkrut. Makanya dalam suatu hadis, ini saya tulis juga di riwayat Muslim ya, dikatakan mana kosot sodakotun min malin. Artinya apa, Ustaz? Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita pada hakikatnya. Karena kalau kita lihat pengertian zakat tadi, zakat itu malah membuat itu tadi suci, berkembang, kemudian juga berkah. Perkembangan kadang-kadang juga bisa secara fisik bertambah banyak, kadang juga bisa keberkahan. Dapat sedikit tapi kok cukup ya, itu termasuk ciri-ciri harta yang berkah ya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita berzakat, yakinlah bahwa Allah akan menjaga dan menolong kita dan tidak akan membiarkan kita hidup kiri atau misalnya dicampakkan oleh orang lain. Tenanglah, Allah pasti akan menolong kita. Itu dari ayat yang ketiga ya. Kita ambil secara global, nanti baru kita mudah-mudahan ada waktu tersendiri untuk mentadaburnya secara khusus. Kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 177. Di sini disebutkan bahwasanya menunaikan zakat itu termasuk albir. Albir itu kebaktian, kebajikan. Makanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ya. Nah, di ayat 177 ini Allah mengungkapkan nilai-nilai penting bahwasanya kebaktian, kebajikan itu bukan sekedar kalian itu menghadapkan wajah kalian ke barat atau ke kiblat saat sholat. Kalau Indonesia kan ke barat agak ke utara ya, maksudnya kiblat. Tetapi kebaikan itu di sini disebutkan diantaranya adalah wa aqomas sholah wa ataz zakah, yaitu menegakkan atau mendirikan sholat secara sempurna dan menunaikan zakat.
Nah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan maksudnya itu melakukan sholat wajib secara sempurna, ya, rukun syarat rukunnya, dan juga menjalankan atau menunaikan zakat itu dengan sukarela. Sukarela ya. Tidak ada paksaan, tidak ada itu ya tekanan, Itu tetapi bagian memang dari albir. benar-benar. Iya, enggak, kalau albir itu kebajikan, Kebajikannya, kebaktian. kebaktian. Salah satu bentuk kebaktian itu adalah mendirikan Mendirikan sholat dan kita zakat. Maka kalau ada orang yang berbuat baik tetapi kok katanya soleh tetapi kok dia itu pelit, Iya. nggak mau berzakat, cuma sholatnya saja yang bagus, maka perlu dipertanyakan. Iya. Dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang berbakti atau berbuat baik. Karena di dalam kaidah fikhiyah itu ada ungkapan al khairul muta'addi khairun minal qasir. Jadi kebaikan yang istilahnya dampaknya itu bisa dirasakan oleh publik, Iya. itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya dinikmati oleh diri sendiri. Ya, seperti itu. Makanya dalam istilah-istilah Al-Qur'an, kita itu kan tidak hanya menjadi orang yang soleh, tetapi bagaimana kita bisa Bermanfaat. muslih, Iya muslim mampu ya. mentransfer kesalehan kita kepada orang lain, mampu memberikan manfaat seluas-luasnya. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik manfaatnya kepada manusia yang lain, seperti itu. Masya Allah, Ini luar sangat biasa berkaitan ya. dengan zakat kepedulian sosial itu. Itu tadi di ayat yang keempat ya. Iya, Surat Al-Baqarah Al-Baqarah 177. Dilanjut nggak? Boleh, boleh. Satu lagi deh kalau Ya, gitu. Karena baik. waktu kita terbatas Ya. nih dalam podcast zakat ini. Satu lagi ayat. Baik. Yang selanjutnya, bentar ya. Zakat kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, Ya. ayat 1 sampai 11. Ini kan dibuka dengan qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ini jaminan dari Allah. Kalau Allah sudah ngomong sungguh, pasti itu terjadi. Tapi kalau kita kan, sungguhnya kita kadang-kadang masih nggak terjadi, bohong dan seterusnya. Tapi ini sudah jaminan Allah. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Salah satu cirinya apa? Di situ disebutkan pada ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Iya, fa'ilun, benar-benar ngerjakan. Fa'il ya, bukan kerjain. sekedar motivator zakat, tetapi Action. dia action. Action. Oh, zakat itu bagus, Masya bukan sekedar Allah. itu, tapi langsung terjun. Fa'il, pelaku, seperti Pelaku. itu. Nah, kita lihat di ayat terakhir, apa kata Allah? Ulaika humul warisun, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ternyata orang yang menunaikan zakat dengan penuh ketulusan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mereka itu akan mendapatkan surga Firdaus. Firdaus. Surga tertinggi. Dan kita bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Yuk sama-sama kita ke surga yuk. Mari Luar tunaikan biasa. zakat. Masya Allah. Ya. Bahkan di ayat lain yang masih ada kaitannya ya, ternyata orang yang berzakat, kalau kita membaca surat Al-Ma'arij ayat 24 itu, mereka di dalam hidupnya tidak akan terserang penyakit keluh kesah di dalam hidupnya. Anti ngeluh. Iya, kan Ikhlas watak ya. manusia kan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memiliki watak berkeluh kesah. Iya, berkeluh kesah. Nah, ternyata yang selamat itu adalah musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Apa ciri-cirinya? Nah, di antara cirinya pada ayat 23 dan 24, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang secara dawam, secara konsisten menjaga sholat, Menjaga baik sholatnya. syarat dan rukunya, bahkan sampai pada tingkatan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar sholatnya, tetapi juga waladina fi amwalihim hakum maklum, di dalam hartanya dia itu sadar bahwasanya di situ ada hak Hak orang lain. orang-orang tertentu bagi orang yang butuh. Siapa? Lisaili wal mahrum, contohnya berarti orang-orang yang miskin, minta karena minta. nggak punya, atau orang yang nggak punya tapi nggak berani minta. Iya. Dan perlu diketahui ternyata ayat ini adalah ayat Makkiyah. Artinya yang diturunkan di Mekah. Artinya sebelum kewajiban zakat pada waktu di Madinah tahun kedua itu pun
ternyata nilai-nilai luhur tentang zakat itu sudah ditanamkan di Madinah. Ini menunjukkan, iya, ditanamkan di Makkah maksudnya. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu memang salah satu urat nadi dari itu tadi, kehidupan kita sebagai muslim. Kalau kita mengabaikannya, maka kita akan timpang kehidupan kita. Benar, ini Iya. urgensi Dari zakat, itu, ini kesadaran kalau zakat kita luar mau biasa menjadi nih. orang yang beruntung, mendapatkan surga Firdaus, kemudian kita tidak keluh kesah dalam hidup, berzakatlah. Iya, berzakat. Yakinlah Allah pasti. Jadi zakat ini mengurangi rasa takut. Namanya manusia, Ustaz, kan ada khauf Ada, ninju gitu, iya. rasa takut. Bahkan takut di ayat lapar, lain, takut kurang, takut. bahkan di ayat lain juga saya catat, ternyata di ayat lain itu ada ungkapan bahwasanya orang yang berzakat itu termasuk bagian orang yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun, katanya tidak akan takut, ya, kekurangan. tidak akan khawatir, juga tidak akan bersedih. Karena apa? Karena backingnya, ya, acuannya, tulisan tautan hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai muzaki juga ada kepuasan tersendiri ya ketika zakat itu ternyata ada manfaatnya terhadap penerima. Iya, itu sesuai nanti di surat At-Taubah kalau kita ada kesempatan itu. Iya, boleh, Kan boleh. zakat itu kan karena ungkapannya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim sedekah. Ya, ambillah sedekah, maksudnya zakat dari mereka itu. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Artinya untuk mensucikan dari apa? Dari dosa-dosa, Siapa tahu dan akhlak-akhlak yang keji, ya. Kemudian waktu zakihim bisa membuatnya itu berkah, bisa membuatnya itu berkembang baik secara fisik ataupun ternyata perkembangan itu bisa dalam bentuk dia itu kok semakin nyaman ya melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama. Bisa sejauh itu ternyata. Luar mengikis biasa zakat rasa itu. pelit. Iya, gigis rasa pelit dan seterusnya. Sebab kalau kita itu sudah selesai dengan zakat ini kita lakukan dengan sukarela, dengan penuh kecintaan, maka ketika kita melakukan varian-varian lain seperti sedekah, infak, wakaf, itu akan mudah. Ini menjadi pintunya. Tuh kata kuncinya, menumbuhkan kecintaan dalam berzakat. Masya Allah Ustadz, benar ya. Iya. Kita harus benar-benar menumbuhkanlah kesadaran sukarela, cinta untuk berzakat tanpa paksaan. Iya. Iya. Ya, dari kata ita aja kalau orang ngerti bahasa berarti dari cinta itu. Karena kita tidak akan mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak melakukan benar-benar tulus dan dengan didasari cinta. Jadi seperti itu. Iya Ustadz, nih karena waktu kita terbatas, insya Allah nanti kita ketemu lagi Ustadz ya di podcast zakat berikutnya. Kita bahas lagi sisa-sisa dari, bukan sisa sih sebenarnya, ayat-ayat yang belum, gak ada yang sisa dalam Al-Quran. Masih banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita tadaburi tentang zakat, supaya kita lebih beriman dan lebih menjalankan rukun Islam secara utuh ya. Jadi gak hanya sekedar sholat, puasa, sebentar lagi juga Ramadan. Jadi zakat ini benar-benar berperan banget untuk kesejahteraan umat. Makasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah nih sebelum kita tutup nih Ustadz, dari pembukaan kita tentang tadabbur ayat tentang zakat ini Ustadz, apa Ustadz kesimpulan dari yang pertama ini Ustadz secara garis besar? Secara umum, jadi ketika kita nanti mentadaburi ayat-ayat zakat, tanamkan pada benak dan jiwa kita bahwa kita dalam merenungi ayat-ayat Al-Quran itu nanti yang lebih penting dari perenungan itu adalah apa action kita setelah itu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang maghdub alaihim, tahu sesuatu tetapi tidak mengamalkan, tidak mengamalkannya seperti orang Yahudi maghdub alaihim. Atau sebaliknya waladhdallin, tidak tahu tapi amalnya banyak, akhirnya mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Iya, tersesat. Iya, makanya kalau kita nanti kalau dikasih kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat zakat, ya yang lebih penting dari semua itu bagaimana kita bisa menjadi minimal untuk diri kita menjadi muzaki. Syukur-syukur kita bisa menjadi istilahnya apa ya, penggerak sehingga memunculkan para muzaki-muzaki baru, sehingga muncullah nanti terciptalah kesejahteraan sosial. Bahkan kalau bisa itu nanti ada masa menarik, misalkan
mengalami kelangkaan mustahik misalnya. Oh, amin. Itu Seperti berarti pada zaman Umar bin Abdul Umar bin Aziz. Abdul Aziz ya. Sampai bingung cari Iya, mustahik di bingung. mana ya? Di Bingung mana nyari nih mau orang zakat, ini. siapa yang mau nerima? Iya. Kapan Indonesia kayak gitu? Makanya ayo sadar berzakat. Mudah-mudahan dengan edukasi zakat ini kita bisa menciptakan muzaki-muzaki lebih banyak lagi. Oke Ustadz, segitu dari saya. Mudah-mudahan ini kita bisa mengamalkannya ya. Benar-benar ada actionnya dari tadabur ayat-ayat zakat yang tadi kita bahas bersama Ustadz Mahmud. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khairan kasiron. Mau merebati nih Ustadz kalau ada salah-salah kata nih, kefakiran ilmu saya. Iya, segitu acara podcast zakat kita hari ini dalam tadabur Al-Quran ayat-ayat zakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak telah menyimak dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas akal, bersih harta, bersih jiwa.